Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus hari di sini bersama-sama dengan kita. Roh Kudus, hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat
Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 17. Oh, rupanya salah tulis. 17? Oke. Kejadian 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Iya. Kejadian 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namaku bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya.
Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Roma 11 ayat 13 sampai 24. Roma 11 ayat 13 sampai 24. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Begitu Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak
Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tenangkan hati kita sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami naikkan doa ini. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita membutuhkan Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang bisa mengenal Tuhan? Dia terlalu besar, terlalu jauh, melebihi kemampuan kita untuk mengenal Dia. Ya. Sulit bagi kita sebagai manusia yang terbatas, hanyalah ciptaannya, dan juga manusia berdosa. Lalu kita berusaha untuk memahami apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Ini adalah suatu yang mustahil. Maka saudara-saudara sekalian, kita diberikan petunjuk yang memberitahukan kepada kita tentang isi hati Tuhan. Itulah Alkitab. Itulah firman-Nya. Tapi saudara-saudara, kalau kita mau masuk ke dalam Alkitab, mau mulai bacanya dari mana, mau mengertinya juga bagaimana, ceritanya itu banyak sekali dan sulit bagi kita untuk, nah inilah firman Tuhan. Saudara sekalian, kita butuh petunjuk. Tanpa petunjuk, ibarat kita itu masuk di satu hutan lebat, hutan Kalimantan atau hutan Amazon, itu lebat, ada banyak pohon di sana, gelap. Dan saudara-saudara sekalian, kalau tanpa petunjuk kita masuk ke sana, kita akan tersesat di sana. Kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, kita butuh petunjuk memasuki yang namanya belantara Alkitab ini. Tentu saudara-saudara sekalian, kita ditolong oleh Roh Kudus. Namun demikian, Allah menciptakan kita juga dengan memberi kepada kita hikmat, kemampuan yang terbatas untuk mengerti petunjuk itu. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, waktu kita membaca isi hati Tuhan di dalam Alkitab, maka ada satu petunjuk di sana yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ketika Tuhan berbicara kepada kita, dan kemudian Dia menyapa kita, dan salah satu dari sapaan Tuhan itu ialah Dia memberikan kepada kita pengharapan melalui janji-janjinya. Ya. Adam ketika dia dalam keadaan kalut, dia melawan Tuhan, dia berdosa, dia kalut. Di sanalah Tuhan menyapa dia. Okelah. Bagaikan seorang ayah kepada anaknya, sudah, kamu kan anakku. Aku akan menolong engkau. Aku akan memberkati engkau. Nah, ini yang kemudian menjadikan manusia itu betapa dia itu disapa. Betapa dia itu diperlakukan sebagai anak Tuhan. Inilah saudara sekalian yang menjadi kekuatan kita ketika kita baca. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, waktu kita mulai memasuki membaca Alkitab itu, maka kita akan melihat
ada janji Tuhan dari waktu ke waktu dan seterusnya. Nah, janji ini itu disebut dengan covenant. Sebenarnya ada dua istilah yang dipakai di sini, ialah ada promise kalau dalam bahasa Inggris, ada covenant. Nah, promise dan covenant ini ada dua hal yang berbeda. Kalau orang itu berjanji, saya berjanji dengan Pak Tumpal misalnya. Pak, nanti saya akan memberikan handphone kepada Bapak. Oh ya, oh senang. Tapi mari kita bicara dulu. Kalau Bapak bisa melakukan ini, saya akan berikan. Bagaimana? Nah, kemudian Pak Tumpal menyetujui apa yang saya minta, yaitu bahwa Pak Tumpal datang ke rumah saya, membersihkan yang ada di rumah saya. Sesudah itu, nih saya kasih. Nah, itu adalah semacam persetujuan. Jadi saya berjanji dengan persetujuan. Artinya kalau dia tidak datang, saya tidak kasih. Nah, dalam covenant itu juga mirip, yaitu bahwa Allah berjanji, oke, aku akan memberkati engkau, aku akan menjadikan engkau sebagai anakku, milikku, dan aku sendiri adalah Allahmu. Saudara sekalian, disebut covenant ialah janji Allah ini, kamu setuju nggak setuju, saya kasih. Kalau kamu tidak datang seperti tadi Pak Tumpal datang ke rumah, saya cari dan saya kasih ini. Nah, saudara-saudara sekalian, maka orang katakan, waduh, Pak Yopi terlalu baik. Nah, manusia saja bisa menilai seperti itu terhadap saya. Apalagi Tuhan. Kita yang melawan dia, kita yang memusuhi dia, dia yang datang mencari kita. Ayo marilah. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang covenant, itu merupakan satu pernyataan kasih setia Tuhan kepada manusia. Nah, ini seringkali orang hanya membatasi pemahamannya itu tentang janji Tuhan itu. Dia janji dia mau berkati saya, berkat aja yang dia ingat. Lalu sesudah itu dia tiap malam berdoa, mana janjimu Tuhan, mana janjimu? Aku klaim janjimu Tuhan. Seakan-akan saudara sekalian, Tuhan itu adalah tukang perusahaan asuransi yang tidak mau menepati janjinya gitu. Lalu dia klaim terus, klaim. Nah, Tuhan tidak seperti itu. Covenant adalah suatu rancangan Allah, di mana Allah berjanji dan manusia hanyalah merespons perjanjian tersebut tanpa harus ada persetujuan di antara mereka berdua. Di dalam covenant ini Allah berinisiatif untuk mengikatkan dirinya kepada ciptaannya. Nah, kita tahu di dalam Alkitab ada 5 perjanjian besar, yaitu perjanjian Adam, ya, ini di dalam perjanjian lama, ada perjanjian dengan Nuh, dan tadi yang baru dibacakan tadi itu di dalam Kejadian pasal 17 adalah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham memang pada waktu dia berusia 75 tahun ada perjanjian. Ini berusia 99 tahun ada perjanjian. Lalu ada perjanjian Sinai dan perjanjian Daud. Nah, ini yang orang suka sebut dengan teologia perjanjian. Tetapi kita singkirkan yang namanya pemikiran yang rumit, istilah-istilah yang rumit tentang itu, teologi covenant. Tapi sebetulnya kita fokus kepada bahwa Allah menyapa manusia
dengan Allah yang Maha Kasih, yang selalu memberikan pengampunan kepada manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Allah berjanji kepada Adam, Nuh, Abraham, kepada Daud, maka kita harus menangkap sebetulnya apa yang ada di balik dari covenant atau janji perjanjian Allah itu. Yang pertama ialah bahwa Allah mau bahwa semua ibadah, semua penyembahan ditujukan hanya kepada Allah sendiri. Makanya kita selalu diingatkan mengenai apa? Mengenai covenant Allah kepada manusia, yaitu aku akan menjadi Allahmu. Ini adalah inisiatif Allah. Dan engkau akan menjadi umatku. Ini saudara sekalian, kita tidak dapat memikirkan dengan merespons lalu saya mau buat apa. Karena Allah selalu mengatakan ketika engkau tidak setia, aku tetap setia. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Kalau kamu tidak setia, ingat aku tetap setia. Kalau kamu pun bahkan kamu sudah melacurkan dirimu kepada ilah-ilah lain, aku tetap kejar engkau. Dan itu seorang nabi yang menulis tentang metafora bagaimana dia itu, istrinya itu pergi melacur kemana-mana dan kemudian dia disuruh kawin lagi dengan orang yang melacur itu. Ini kan satu pertanda, satu gambaran, satu drama yang dimainkan oleh Hosea bahwa kita itu ibarat orang yang sudah melacur ke sana kemari tapi Allah kejar kita. Bagaikan seorang suami, kalau ada suami yang kejar-kejar istri yang pergi melacur kemana-mana, orang bilang kamu bodoh, kamu tidak tahu diri, udah biar aja dia. Tetapi saudara-saudara sekalian, itu pandangan manusia. Kasih Allah, hati Allah, lebih dari itu. Dia mencari manusia sebagai kekasihnya yang paling baik di antara ciptaan yang lain. Jadi Allah kemudian dengan covenant ini, Allah kemudian menempatkan manusia itu sebagai kekasih. Dan dia adalah yang mengasihi. Ngerti nggak ini? Urutan ini ya. Dia adalah ciptaan dan Allah adalah penciptanya. Dan ini kita harus melihat bahwa kenapa kita itu selalu datang dan mau beribadah. Oleh karena apa? Karena kita itu kembali kepada penciptanya. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa ialah bukan soal dia curi sana, curi sini, bunuh sana, bunuh. Bukan soal itu, bukan soal perbuatan. Tetapi urutannya ini dibalik. Tuhan adalah pencipta dan dia adalah ciptaan dibalik oleh manusia. Tuh dia kemudian yang ciptaannya itu yang di atas ini dan Tuhan dia taruh di bawah dia. Loh, kamu yang diciptakan oleh saya, tapi kok kenapa kamu itu kemudian nyuruh-nyuruh saya, menguasai saya? Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab doa saya tidak mau lagi datang ke gereja. Nah, itu kan cara-cara berpikir seperti itu. Tuhan tidak mau dengar doa saya. Loh, kenapa kita berpikir seperti itu? Tuhan, kenapa engkau biarkan saya begini? Saudara-saudara sekalian, menganggap Tuhan itu adalah seorang yang melakukan pembiaran kepada anaknya sendiri, itu yang kemudian dosa kita. Tidak percaya kepada kedaulatan Tuhan. Tidak percaya bahwa kita ini diciptakan oleh Dia. Masa ciptaannya itu mau dicelakakan, mau dibuang sama Dia? Tidak. Makanya seorang nabi Yeremia berkata, kalau kamu pun jatuh,
tidak sampai tidak tergeletak. Artinya apa? Kamu cuma bisa sampai jatuh, tetapi aku tidak akan mencelakakan engkau. Karena apa? Aku ini adalah penciptamu. Aku menghargai ciptaanku. Itu baru ciptaan. Belum lagi kalau dia katakan, kamu itu adalah anak-anakku, pilihanku. Dan Yesus memahami ini dan dia katakan, Bapak siapa sih yang kalau anaknya minta ikan lalu dikasih ular? Nggak mungkin. Karena kita ini adalah ciptaan dia, anaknya dia. Dan ini yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Menganggap Tuhan itu tidak tahu apa-apa. Saya lebih tahu dari dia. Ini adalah dosa. Oleh karena ini yang disebut dengan order of creation. Jadi urutan di dalam penciptaan, dia pencipta, kita adalah ciptaan. Jadi dengan demikian, maka manusia itu di dalam penyembahan ya, ini penyembahan kepada Tuhan, dia harus mempertanggungjawabkan pribadinya sebagai ciptaan kepada pencipta. Jadi ketika kita datang di sini, kita beribadah, ini bukan soal sekedar nyanyi, mengaku dosa, dan memberi persembahan, bukan soal itu. Tetapi kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan mempertanggungjawabkan pribadi kita sebagai ciptaan kepada Dia. Ini aku Tuhan, aku orang berdosa, makanya ada pengakuan dosa. Ini aku Tuhan, aku mau mendengarkan suaramu, makanya ada pemberitaan firman Tuhan. Ini aku Tuhan, aku tahu bahwa apa yang aku punya ini adalah milikmu, makanya kita memberi persembahan. Itu semua adalah penyembahan ibadah kepada Tuhan. Dan bolehlah kita mengungkapkan dengan puji-pujian kepada Dia. Itu sebabnya ada nyanyian pujian. Tetapi penyembahan kepada Tuhan bukan cuma itu. Di luar sana pun kita melakukan penyembahan dengan apa? Memperlihatkan bahwa kita ini adalah ciptaan Dia. Dan kalau saya sehat, sehat ini juga dari Tuhan. Ya, mari kita tolong orang lain supaya orang sehat. Bagaimana caranya? Saya sehat. Saya tidak perlu pakai masker. Perlu. Harus sebagai apa? Bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Kenapa kamu pakai masker? Padahal kamu sudah sehat, sudah sembuh dari COVID. Jawabannya ialah begini. Kalau saya sembuh ini sebetulnya itu cuma anugerah dari Tuhan. Ya kan? Nah saya pun menjaga orang lain agar jangan tertular. Bukan soal saya. Saya siapa tahu masih ada sisa-sisa COVID, makanya saya pakai masker supaya orang lain jangan tertular. Itu adalah ungkapan kita, karena saya pun disembuhkan oleh Tuhan, mari saya pun mau menyembuhkan orang lain. Ya. Kalau saya ada harta kekayaan yang Tuhan kasih, saya harus katakan bahwa ini juga dari Tuhan. Saya kasih ke orang lain. Memberi, termasuk memberi persembahan, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita. Ibadah dan penyembahan tidak dapat dipisahkan. Nah, pelanggaran terhadap urutan ini itu akan berakibat dosa. Ya. Jadi orang yang tidak menempatkan dirinya itu di bawah penciptanya, di hadapan penciptanya, itu dia sudah ada di dalam kegelapan. Makanya Tuhan tanya kepada Adam. Dia tidak tanya, Adam kamu bikin apa? Enggak. Dia tidak tanya bikin apa. Dia tanya, di mana kamu? Di mana kamu? Tapi rupanya persoalan di mana ini adalah persoalan besar dari Tuhan. Ya. Ini persoalan besar. Karena apa? Karena posisinya itu di luar Tuhan. Misalnya ini terang, ya. Ini terang. Kalau kemudian kita keluar dari ruang terang ini, lalu kita pindah ke ruangan sebelah yang tidak ada terang, ya. Otomatis kita hidup di dalam gelap. Allah itu terang.
Yesus katakan akulah terang dunia. Di luar aku ya gelap, ya kan? Bukan karena dia bikin kita susah, kita yang merubah posisi kita di luar terang itu. Makanya orang suka bilang, gelap ada sih. Maka orang bilang, sebenarnya enggak ada. Gelap itu ada sih, itu gelap. Ada juga yang bilang, gelap itu sebetulnya enggak ada. Karena gelap itu adalah ketiadaan terang. Ada yang bilang begitu. Ada benarnya juga. Karena apa? Karena di luar aku, di luar terang, kamu hidup dalam kegelapan. Orang hidup dalam kegelapan, tabrak sana, tabrak sini, hancur sana, hancur sini, hidupnya hancur, rumah tangga hancur, semua hancur. Karena apa? Hidup dalam kegelapan. Nah, tugas kita adalah membawa orang itu, mari bawa dia ke dalam terang. Dan kalau dia sudah hidup dalam terang seperti saudara-saudara hidup dalam terang, itu juga bukan karena, itu karena Ibu Natali yang menolong saya. Enggak. Itu karena Pak Yopi. Karena Ibu Hertina yang membawa saya. Enggak. Tuhan yang mengambil inisiatif untuk memindahkan dia dari gelap kepada terang melalui orang lain. Di dalam memahami teologi covenant ini, itu bermakna bahwa Allah yang mengadakan perjanjian ini, karena apa? Dia yang memulai, Dia yang menentukan, Dia yang mengarahkan seluruh ciptaannya itu kepada apa? Kepada satu tujuan, yaitu rencana Allah untuk membahagiakan. Jadi seluruh ciptaan, seluruh orang-orang yang Dia pilih, diarahkan ke sana. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, karena covenant Allah ini bukan hanya untuk keselamatan kita, tetapi covenant Allah ini adalah untuk ciptaannya juga. Dia yang ciptakan, tumbuh-tumbuhan, hewan, alam semesta ini Dia ciptakan. Jadi kita harus jaga. Salah satu sikap kita dalam menyembah Tuhan ialah apa? Kalau ada sampah, saya lihat ini ya. Ini apakah karena kebiasaan orang Jakarta ya, makanya banjir terus. Saya tiap kali melihat ada sampah yang dibuang lempar keluar dari mobil, drum. Waduh, mobil Jakarta. Satu kali lagi saya lihat, drum. Waduh, mobil Jakarta. Nah, saya lihat ini saudara sekalian, saya cuma memaklumi saja. Tapi kalau saudara orang-orang yang disebut dengan orang-orang perjanjian, artinya dalam perjanjian Allah, ya, maka saudara sekalian ingat, kalau saya buang sampah sembarangan itu akan mengakibatkan banjir tersumbat di mana-mana. Jangan. Tuhan suruh saya untuk jaga ciptaannya. Jangan mencelakakan kehidupan ini, ya. Ada sampah, bilang aja jangan buang sampah ya. Kalau ada yang numpang di belakang, ini saya sediakan kantong plastik, taruh sini aja. Nanti saya buang kalau sudah saya berhenti, sudah parkir, nanti saya buang. Jadi kita tidak boleh buang sampah sembarangan, itu contoh kecil. Nah, hal yang sama juga dengan menjaga kesehatan. Tuhan mau, Dia ciptakan saya ini sehat. Tapi kalau sudah jaga kesehatan, bagaimana tiba-tiba saya pilek? Ya nggak apa-apa, karena itu adalah imunisasi alam kok. Tuhan kasih imunisasi gratis. Dia berdoa setengah mati, ya Tuhan, jangan sampai flu dan pilek ini menyerang saya. Kalau itu oleh karena kelalaian kita, itu namanya pelanggaran. Tetapi kalau kita sudah menjaga dan kita dapat, itu adalah imunisasi dari Tuhan. Ini kita bersyukur. Satu kali ayah saya yang sudah tua, sudah di atas 80 tahun waktu lalu, salah satu adik saya bilang begini, kita harus membeli alat pendengaran buat ayah kita. Saya bilang begini, perlu dipikirkan, jangan-jangan itu adalah rencana Tuhan buat dia,
Sebab kalau dia masih dengar omelan kamu, kata-kata kamu yang kasar, kata-kata anaknya, dia bisa stres. Dia bisa cepat mati. Kadang-kadang kalau sudah tua begitu, Tuhan izinkan untuk jadi tuli, supaya jangan dengar. Ya, jangan dengar macam-macam gitu. Ya, kadang-kadang berkaitan dengan umur panjang juga ya Pak Tupad ya. Ya, karena sudah dipanggil-panggil oleh malaikat, oleh Tuhan, tidak dengar-dengar. Ya, umur panjang gitu. Tapi bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah bahwa segala sesuatu itu indah di hadapan Tuhan. Jadi dengan kita memahami teologi covenant ini, kita berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah baik, positif, dan saya ini diciptakan oleh Tuhan dalam pandangan Dia sungguh amat baik. Jadi Allah yang memulai, Allah pun yang menyelesaikannya. Dia yang memulai pekerjaan yang baik, Dia menyelesaikan dengan yang baik. Dia yang memulai sebagai gembala kita, dan Dia juga yang akan membawa kita ke tempat yang indah. Sejauh Dia adalah gembala kita, kata Raja Daud, saya tidak ada yang kurang, tidak ada yang kurang. Kalau ada yang kekurang itu adalah keinginan kita. Tapi kita harus memandang bahwa Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Artinya saya tidak ada yang kurang. Sekalipun saya melewati lembah-lembah kekelaman, Dia membawa aku ke padang hijau, tapi ujung-ujungnya diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu kehidupan kita. Nah, dengan memahami teologi covenant ini, kita dapat mengenal siapa Tuhan itu. Kalau begitu, melalui covenant atau perjanjian Allah yang melakukan perjanjian ini, kalau begitu pertanyaannya, kalau begitu menurut kamu siapa Allah itu? Jawabnya gampang. Allah itu adalah Allah perjanjian. Allah itu adalah Allah perjanjian. Kok Allah perjanjian? Allah itu Allah Maha Kasih. Allah itu adalah Allah yang setia. Dan karena Dia adalah Allah yang merancang segala sesuatu, maka kita lihat janji Allah kepada Adam, Nuh, Abraham, Musa, dan Daud bermuara kepada penggenapan dari janji itu di dalam Yesus. Pembuat dosa pelanggaran yang paling besar adalah bangsa Israel, keras kepala. Oleh karena itu, pernah dalam satu saat Allah berdiam. Berdiam bukan berarti tidak memperhatikan. Selama 430 tahun lamanya, lalu kemudian datang suara orang yang berseru-seru di padang belantara dan menunjuk Yesus adalah penggenapan dari seluruh perjanjian Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, di dalam pembacaan yang kedua tadi di dalam Roma pasal 11, Allah setia di dalam menggenapi janjinya kepada bangsa yang paling keras kepala itu adalah Israel. Dibuang. Tapi Allah bilang, tunggu. Anakku datang, namanya Yesus. Di dalam Dia, kalau kalian percaya kepada Dia, seluruh umat manusia, Israel, non-Israel, siapa saja yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan berkat dari perjanjian itu, keselamatan di dalam Yesus. Nah itulah. Jadi Allah tidak pernah membuang siapapun. Dia datang, dia cari, dia datang, dan kemudian dia diselamatkan karena dia percaya kepada Yesus. Jadi bangsa Israel boleh saja tidak percaya Yesus. Mereka salibkan Dia, tapi kasih Allah yang tidak berkesudahan ini akan menuntun mereka ini untuk percaya kepada Yesus. Dan di dalam Yesus inilah kita lihat penggenapan seluruh janji Allah, rencana Allah untuk dunia ini yang Dia pernah beritahukan kepada Abraham.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan siapa yang memberkati engkau, aku memberkati mereka. Sekarang janji itu tergenapi di dalam Yesus. Tergenapi di dalam Yesus. Dan oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, penyelamatan di dalam Yesus ini, ya, kalau saudara mau memahami covenant itu, kalau teologi lain mereka berpikir begini, kenapa Yesus datang ke dunia ini? Ya karena dosamu. Pertanyaannya, apakah Allah mengubah janji itu, mengubah rencana Allah itu karena tak disangka-sangka orang itu berdosa? Enggak juga. Enggak. Itu yang namanya mobil sekarang, itu sudah dikasih apa namanya, di depan setir itu dikasih apa namanya, airbag. Jadi kalau mobil tabrakan, tak keluar balon untuk melindungi orang. Begitu juga di penumpang yang sebelah kiri. Begitu tabrakan, tak dia keluar balon menggelembung dan orang itu bisa selamat gitu ya. Terus yang di belakang juga ada, tapi ada mobil yang cuma di depan ini. Jadi balon keselamatan itu akan terbuka ketika terjadi tabrakan. Melindungi gitu. Nah, apakah pabrik ini sudah berpikir-pikir, ini karena banyak kecelakaan, atau nanti ini mobil ini sudah mau jalan, ini akan terjadi kecelakaan baru dia taruh? Enggak. Allah kita di dalam Allah perencana. Sebelum dunia ini diciptakan, Dia telah merancang penebusan dosa di dalam Yesus. Jadi Tritunggal itu begini. Allah itu adalah Allah yang merancang keselamatan. Betul? Yesus itu yang mengeksekusi rencana itu, dia mati di atas kayu salib. Dan Roh Kudus yang akan memelihara penebusan itu, menyucikan itu, meyakinkan kepada tiap-tiap orang. Jadi sini saudara sekalian kita lihat bahwa seluruh hidup kita, termasuk ibadah yang kita lakukan. Misalnya, kalau kita melaksanakan perjamuan kudus itu kan mengingatkan kita akan janji Allah ini, covenant Allah ini, bahwa Dia pernah mati bagi kita. Dan yang berikut ialah kita diingatkan oleh firman. Makanya baptisan, perjamuan kudus, dan firman, penyampaian firman Tuhan itu adalah berkaitan dengan covenant Allah ini di dalam hidup kita. Ya. Kemudian kita melihat pada perjanjian baru yang dimulai dari silsilah, itu ada. Kalau saudara baca silsilah itu, saudara akan melihat dari Abraham sampai kepada Daud. Lalu di dalamnya itu, ya, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yehuda, Peres. Dan coba kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam daftar itu, dalam silsilah itu. Mereka itu bukan orang-orang suci loh. Mereka itu adalah orang-orang berdosa, malah ada pelacur di situ. Tetapi lihat bagaimana besarnya pengampunan dari Tuhan yang berikan kepada mereka. Perhatikan bahwa Allah berencana melewati orang-orang yang tidak suci itu. Dan oleh karena perjanjian Allah itu yang memberikan pengampunan dengan kasih setianya, maka kita lihat bahwa dari silsilah itu muncul Yesus sebagai penggenapan dari janji-janji Allah itu. Dan Yesus inilah yang menggenapi cinta kasih Allah kepada umat perjanjian lama atau orang Israel yang telah terbuang itu. Tetapi di dalam Roma pasal 11 kita lihat, Allah adalah Allah yang setia. Pengampunan, Dia adalah Allah yang mengampuni, Dia adalah Allah yang penyayang, yang tetap memanggil manusia untuk datang dan menerima kasih dan pengampunan
dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saudara-saudara sekalian, melalui covenant Allah ini, kita selalu diingatkan, Dia itu baik, Dia itu pengampun. Mari kita merespon janji Allah ini dengan apa? Dengan suatu kehidupan yang sepadan dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan perasaannya. Dan itulah sebabnya kita itu selalu diingatkan oleh firman Tuhan. Seperti hari ini, kita diingatkan dengan melaksanakan perjamuan kudus. Kita diingatkan dengan ritual-ritual itu tanpa mengingat kepada kasih setia Tuhan. Ritual ini akan menjadi sia-sia. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita tunduk kepala sejenak, kita tenangkan hati kita. Dan biarlah Roh Kudus mengingatkan kepada kita betapa besar kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sedang berjalan selama 40 hari ini menuju Paskah. Dan dalam masa prapaskah ini, atau dalam masa sengsara ini, kami terus mengingat akan bagaimana covenant Allah yang dieksekusi oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Mengingatkan kepada kami betapa terbatasnya kami, betapa berdosanya kami. Tapi tiap-tiap hari kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengekspresikan kasih setia Tuhan ini di dalam perbuatan kami, sikap kami terhadap lingkungan, terhadap orang lain, dan sikap kami ya Tuhan terhadap penghormatan kepada Tuhan kami yang begitu baik. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita pada jemaat yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, di mana bangsa kami masih mengalami pergumulan ya Tuhan, yaitu yang terutama pergumulan virus COVID ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa kami ini, mulai dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota parlemen,
dan wali kota, bupati, RT, RW. Tuhan, kami juga menyerahkan yang terlibat dalam menangani COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Berkati juga Tuhan obat-obatan ya Tuhan yang disediakan oleh pemerintah, juga vaksin ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja Anglikan, Bishop kami, The Right Reverend Titus Chung, Dean kami, The Reverend Timothy Chong, Asosiat di Ketua Imam Tanggung Jawab kami, The Reverend Yopi Buyung. Tuhan, kami serahkan para pemimpin gereja ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memelihara mereka, memberikan pada mereka Tuhan kesehatan dan hikmat. Biarlah Roh-Mu Tuhan selalu memenuhi mereka. Tuhan berkati segala aktivitas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Kami serahkan para pemimpin gereja ini hanya di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pastor yang ada di Bandung dan pengurus ya Tuhan. Kami serahkan para pastor dan pengurus di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat, berikan pada mereka Tuhan kesehatan, dan biarlah Tuhan juga memelihara mereka. Limpahkan pada mereka Tuhan damai sejahtera. Tuhan berkati segala aktivitas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan ya Tuhan, baik sakit penyakit dan pergumulan ekonomi. Biarlah Tuhan menjamah mereka dan memulihkan Tuhan segala ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada jemaat ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Limpahkan pada mereka Tuhan damai sejahtera ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat, kalau ada yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk keluarga kami, di mana Tuhan keluarga kami sudah pulih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada bulan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, memberkati segala aktivitas mereka. Kami serahkan Tuhan jemaat dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa ini demi putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diberkati firman Tuhan. Kini tiba giliran kita untuk memberikan persembahan kita. Sebelum kantong persembahan diedarkan, saya terlebih dahulu membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Yang berada di rumah dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan ditransfer melalui rekening gereja. Selamat memberi. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu. Dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Pengumuman saya serahkan kepada Ibu Natalina. Terima kasih kepada Reverend Ibu yang sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati dalam pelayanan, kesehatan, dan dalam rumah tangga Bapak. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Anglikan Jemaat Saint Paul Bandung, baik secara online maupun secara onsite. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di hari Minggu akan datang. Dan kita akan tetap beribadah secara hybrid di hari Minggu akan datang di jam yang sama pukul 9. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Reverend Ibu? Baik, tidak ada. Kami serahkan kembali kepada Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sama-sama kita katakan. Amen.
children, their children, their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you. He is with you, He is with you, He is with you. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your calling, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Sama-sama kita katakan, saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita untuk kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Bersama kita katakan, amin. Kita bersatu dulu sebentar. Ya, ibadah kita selesai. Saya ucapkan selamat berbahagia atau selamat hari Minggu buat mereka yang hari ini berulang tahun, dan khususnya Yemima yang baru menerima baptisan pada hari Rabu yang lalu, ya, di sana di Subang. Ada di sana, ada di sini juga ada. Oh iya, saya dengan Pak Pastor Denny yang ke sana, ya, buat orang Subang selamat, ya. Kemudian ada Pak Alamta, ada Arda dari Kalbar jauh-jauh, ada Ibu Hermin, ada Iren, Philip juga ikut, ya. Ray yang jauh di Kamboja, ada Pak Rudi, ya, Pak Johan di bagian selatan sana. Ibu Ruth, ya, Tuhan memberkati semua, dan oke, boleh bebas, ya, silakan serahkan pada Ibu Natalina. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bersalam-salam boleh meng-unmute audionya.
Kami ucapkan selamat hari Minggu yang ada di Subang, Pastor Alamta, buat semuanya. Kita akan bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang di pukul 9, masih tetap sama. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Pak, Bu, semuanya. Terima kasih Pak Yopi perenungannya. Sama-sama Pak. Silakan bagi yang mau. Ya, selamat hari Minggu Bu Salam-salam. Hertina. Wah, Pastor Alamta bagus tuh backgroundnya. Ya, saya izin dulu Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sama-sama. Selamat hari Minggu, Revan. Tuhan memberkati. Ya sama-sama Pak Rudi. Selamat hari Minggu juga, Bu Hertina.